For Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta untuk season yang kedua yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat, dan season yang pertama ada di deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sanjing yang mendapatkan informasi dari pengawalnya bahwa Xiao Yao terkena setengah jiwa dari Xiang Liu yang mengakibatkan jika satunya terluka, maka yang lain akan terluka juga sampai bisa mengakibatkan kematian. Dan inilah Sanjing baru mengetahui alasan Xiao Yao mau menggagalkan pernikahannya dengan Feng Long karena atas ancaman yang diberikan oleh Xiang Liu di saat itu. Sesaat ia berpikir jika Xiang Liu mati, maka Xiao Yao juga pasti akan mati. Maka dari itu secepatnya ia harus menghilangkan jiwa tersebut dari tubuh Xiao Yao. Xiang Liu dan ayahnya sedang membicarakan tentang kemungkinan jika kerajaan Xian berhasil menang dari kerajaan Haoling, dan mungkin sasaran selanjutnya adalah kerajaan Chenrong. Lalu ayah angkat Xiang Liu juga beranggapan bahwa Chenrong jelas tidak memiliki peluang untuk menang jika melawan pasukan Xian. Kemudian Qiang Xuan bertanya kepada sang kakek kemana Xiao Yao. Mendengar hal itu, sang kakek memberitahukan selama beberapa saat ini Xiao Yao selalu pergi pagi dan pulang malam. Lalu Qiang Xuan mengaku bahwa dirinya mengerti bahwa Xiao Yao sedang menghindarinya. Setelah pulang dari aula Hui Chun, Xiao Yao tidak ingin langsung pulang, tapi ia ingin pergi berkeliling. Di tempat lain, Sanjing yang menemui Xiang Liu dan menyuruhnya untuk menghilangkan setengah jiwa pada Xiao Yao. Tapi Xiang Liu mengaku bahwa jiwa tersebut tidak bisa dihilangkan. Di saat pergi ke tempat permainan, Xiao Yao seperti melihat Xiang Liu dan ia segera mengejarnya. Walaupun Xiang Liu berpura-pura dan merubah wajahnya, Xiao Yao tetap tahu bahwa itu merupakan Xiang Liu. Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin meminta bantuannya untuk menghilangkan jiwanya, dan sebagai gantinya Xiang Liu bisa mengajukan sebuah syarat. Mendengar hal itu, Xiang Liu beranggapan bahwa jiwa tersebut tidak bisa dihilangkan. Kemudian Xiao Yao bertanya mengapa dirinya datang ke kota Zi dan kapan dirinya akan pergi. Xiang Liu memberitahu bahwa Sanjing mencarinya karena ingin menghilangkan jiwa tersebut, dan ia pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan. Namun dirinya benar-benar tidak bisa menghilangkan jiwa tersebut. Dan di saat Sanjing ada di belakang, Xiao Yao pun sangatlah terkejut. Kemudian Sanjing menyuruh Xiang Liu untuk segera pergi dari sini. Xiao Yao pun memberitahu bahwa dirinya tidak ingin pulang menemui Qiang Xuan, jadi dirinya sengaja pulang larut malam. Kemudian ia juga menyuruh Sanjing untuk tidak mengkhawatirkan tentang jiwanya, karena pasti ada cara lain untuk menghilangkannya. Ternyata Qiang Xuan selalu mengawasi Xiao Yao, dan saat melihat Xiao Yao sedang bersama Sanjing, dirinya menjadi sangatlah kesal. Qiang Xuan lalu mendatangi Xiao Yao dan juga Sanjing. Ia merasa sudah larut malam begini namun Xiao Yao belumlah pulang dan membuatnya sangatlah mengkhawatirkannya, sehingga ia memutuskan untuk menjemputnya saat ini. Dengan mendengar hal itu, Xiao Yao berpamitan pulang kepada Sanjing dan pulang bersama Qiang Xuan. Di sini Xiao Yao masih tampak sedikit marah kepada Qiang Xuan. Lalu Qiang Xuan memberitahu Xiao Yao jika masih marah tidak perlu pergi sampai larut malam hanya untuk menghindarinya. Tiba-tiba hujan turun dan di saat Qiang Xuan berpamitan untuk kembali, Xiao Yao langsung mengambilkan payung untuknya dan membuat Qiang Xuan langsung tersenyum karena merasa Xiao Yao tidak marah lagi kepadanya. Karena terus-menerus kalah dari kerajaan Xian, beberapa menteri Haoling menyalahkan Raja Haoling atas strateginya ini. Tak lama kemudian datanglah prajurit yang mengabarkan bahwa Jenderal Rusau telah mengalahkan Feng Long di kota Bailing dan pasukan Xian telah mundur ke kota Yao. Sehingga berita itu pun langsung membuat para menteri sedikit lega. Begitupun dengan Anian yang sangatlah senang mendengar Rusau telah mengalahkan sebagian pasukan Xian, sehingga ia akan memberikan banyak hadiah kepada Rusau nanti. Dengan melihat keadaan Raja Haoling yang tidak sehat,
Anian merasa sedikit sedih, apalagi melihat rambut Raja Howling yang sudah memutih. Anian juga langsung menghitamkan kembali rambutnya dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian menyuruh ayahnya ini untuk tidak terlalu cemas dan beristirahat dengan baik. Di saat bermain catur dengan sang kakek, Qiang Xuan kalah dan membuat sang kakek langsung merasa bahwa Qiang Xuan tidak fokus. Lalu Qiang Xuan pun mengaku saat pertempuran di kota Bailing, kerajaan mereka kalah untuk pertama kalinya dan membuatnya khawatir dengan Feng Long. Ia takut setelah kekalahan ini, Feng Long akan merasa trauma sehingga mempengaruhi semangat juangnya. Ia juga merasa bahwa dirinya berencana pergi ke kota Xi'an dan pergi ke barak dengan alasan patroli dan dirinya akan menemani Feng Long untuk minum. Mendengar hal itu, sang kakek menyuruh Qiang Xuan untuk pergi saja dan memberitahu Gunung Chenrong tidak akan kacau karena ada dirinya. Di sisi lain, Xiao Yao dan Sanjing baru saja mengambil obat di pegunungan, dan di saat mereka tiba di rumah, Qiang Xuan langsung mendatanginya. Ia pun langsung memberitahu kepada Xiao Yao bahwa dirinya akan meninggalkan Gunung Chenrong. Beberapa saat mendengar itu, Xiao Yao pun langsung mengerti bahwa Qiang Xuan akan berpatroli ke Gunung Xi'an, dan Qiang Xuan mengaku sebenarnya dirinya akan pergi ke barak dan butuh waktu sekitar 1 bulan. Karena merasa ada bahaya, Xiao Yao mengaku dirinya akan pergi bersamanya. Namun Xiao Yao langsung ingat karena Qiang Xuan akan pergi ke Howling, jadi dirinya tidak jadi ikut karena Xiao Yao merasa tempat itu tidak menyambutnya dan orang-orang di sana membencinya, sehingga dirinya tidak akan pergi untuk membuat orang lain kesal. Namun Qiang Xuan masih mencoba membujuk Xiao Yao untuk ikut dengan memberitahukannya apakah dirinya tidak ingin melihat obat-obatan herbal yang ada di Howling. Namun karena tidak berhasil membujuk Xiao Yao, akhirnya Qiang Xuan pun mencoba untuk mengajak Sanjing saja ke Howling sekaligus melakukan bisnis. Mendengar hal itu, Sanjing langsung bersedia ikut dan membuat Xiao Yao juga akan ikut pergi ke sana. Kembali kepada Anian yang membaca banyak buku tentang strategi berperang dan berharap di masa depan dirinya bisa membantu ayahnya dalam berperang. Dengan melihat kota yang begitu tentram padahal baru saja dikalahkan oleh kerajaan Xi'an, Xiao Yao merasa sedikit heran. Mendengar hal itu, Sanjing langsung memberitahukannya bahwa setelah kota ini dikalahkan, Raja Qiang Xuan mengeluarkan perintah tegas untuk tidak mengganggu rakyatnya, kalau tidak akan dieksekusi mati. Mendengar itu semua, Xiao Yao merasa bahwa perang ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Sanjing juga mengatakan bahwa kerajaan Xi'an yang sekarang berbeda dengan kerajaan Xi'an yang sebelumnya, yang dimana Raja Qiang Xuan tidak akan membunuh warga dari musuhnya. Qiang Xuan yang baru saja datang dan membawa makanan, lalu Xiao Yao mengambilnya dan langsung memakannya. Tiba-tiba terdengar suara pendongeng yang menceritakan tentang kedamaian di saat dulu. Setelah selesai, Xiao Yao langsung mengerti bahwa pendongeng tadi diatur sendiri oleh Qiang Xuan. Kemudian Xiao Yao juga merasa dirinya berharap untuk menghadapi kenyataan ini karena tidak perlu mengorbankan nyawanya. Kemudian Qiang Xuan menceritakan dirinya yang pernah hidup di Howling ini, dan ia memberitahunya di saat dirinya terpaksa meninggalkan Xi'an dan harus berkeliaran di sekitar Howling, sehingga rakyat di kerajaan ini menemaninya melewati masa kesepiannya di saat dulu. Kemudian ia juga memberitahu bahwa dirinya tidak meminta Xiao Yao untuk menyetujui perbuatannya ini, namun setidaknya Xiao Yao harus melihat usaha Qiang Xuan selama ini, yang dimana ia menyerang kerajaan Howling untuk kedamaian dunia dan menyatukan kerajaan hanya satu raja. Di saat mereka bertiga makan bersama, mereka memutuskan untuk sekalian bermalam di sana. Kemudian dengan kekuatan spiritualnya, Sanjing membuat sebuah tenda yang dapat melindungi dari binatang buas dan serangga. Tidak mau kalah, Qiang Xuan juga langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk memancing bintang. Dengan melihat hal itu semua, Xiao Yao menjadi sangatlah senang. Di sini Xiao Yao merasa bermalam di luar kali ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Kemudian ia juga mengucapkan terima kasih kepada Qiang Xuan dan juga kepada Sanjing karena ia merasa sangatlah senang malam ini.
Hingga keesokan paginya, mereka bertiga pun datang ke barak milik kerajaan Xian. Namun di sana Xiao Yao tidak mau bertemu dengan Feng Long karena ia takut kalau Feng Long masih membencinya di saat dirinya melarikan diri dari pernikahan dengannya. Namun ternyata saat ini Feng Long hanya memikirkan tentang Ru Shao karena Ru Shao baru saja mengalahkannya. Sehingga ia sudah tidak memikirkan tentang Xiao Yao lagi. Dan mendengar hal itu, Xiao Yao merasa sangatlah lega. 我以为你这辈子都遇不到能治你的人了。 Tak lama kemudian prajurit pun datang memberitahu Raja Qiangxuan bahwa Hao Ling melancarkan serangan mendadak dan salah satu jenderal mereka dikalahkan yang menyebabkan pasukan Xian telah mundur. Feng Long langsung meminta maaf kepada sang raja karena merasa dirinya yang tidak hebat dalam strategi yang membuat mereka kalah sampai 4 kali untuk saat ini. Mendengar itu, semua sang raja mencoba untuk membangkitkan semangat Feng Long lagi. 这已经是第4次败仗，这一场战事从秘密练兵开始，难道吃了几场败仗？臣定不负陛下所托。好， Kembali kepada kerajaan Hao Ling. Di sana salah satu menteri meminta Raja Hao Ling untuk memberikan penghargaan karena Hao Ling telah 4 kali berturut-turut menang. Ada juga menteri yang menyarankan untuk segera mengangkat putra mahkota karena Raja Hao Ling hanya memiliki tuan putri. Maka menteri menyarankan agar Raja Hao Ling mengangkat salah satu jenderal mereka menjadi putra mahkota. Salah satunya adalah Ru Shao. Ada juga salah satu menteri yang mengusulkan agar Raja Hao Ling memilih putra mahkota dari keponakannya saja. 陛下，陛下，陛下，陛下！ Di sisi lain, Anian sangatlah marah kepada semua menteri karena merasa mereka sangatlah keterlaluan. Kemudian ia pun memutuskan untuk memakai senjata gelang yang dibuat oleh keluarga Jin Tian untuknya di saat dulu. Kembali kepada Sanjing yang sedang minum dengan Feng Long sambil mengobrol. Ia juga tahu bahwa Feng Long menyukai Xiao Yao, namun dirinya malah merebut Xiao Yao darinya. Bahkan di sana ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang meminta untuk merebut Xiao Yao dari pernikahan. Kemudian Sanjing memberitahu bahwa dirinya ingin mendapatkan restu yang tulus dari Feng Long karena ia menganggap Feng Long sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. 那你慢慢考虑，看中的不是我的心上人。 Di sisi lain, Anian dan pelayannya pun sedang menyamar sebagai prajurit dan datang ke barak pasukan milik kerajaan Xian. Setelah pelayannya mencoba untuk mengalihkan perhatian prajurit di sana, Anian langsung masuk ke dalam tenda. Namun ia ketahuan oleh salah satu jenderal milik kerajaan Xian dan mereka pun bertarung. Mendengar ada kericuan di dalam, Sanjing dan Feng Long langsung masuk ke dalam. Sanjing yang melihat itu sangatlah terkejut dan melepaskan Anian di sana. Namun di saat Anian mau pergi, Sanjing bertanya apa dirinya ingin keluar seperti itu. Menurutnya ini merupakan barak kerajaan Xian yang semuanya adalah seorang pria, sekaligus musuh dari kerajaan Hao Ling. Maka dari itu Sanjing menawarkan pakaian baru padanya. 抓到于江那个王八蛋，我杀了！ Di saat Anian memakai baju, tiba-tiba Qiangxian pun datang ke sana dengan ekspresi khawatir dan bertanya apa dirinya baik-baik saja. Anian yang melihat ada kesempatan untuk menyerang Qiangxuan, mencoba memakai senjata gelang. Namun Anian yang tidak kuat karena mengingat hubungan mereka yang dulu sangatlah dekat. Anian pun langsung memohon padanya untuk tidak menyerang Hao Ling lagi karena kondisi Raja Hao Ling yang saat ini keadaannya semakin memburuk sampai rambutnya memutih. Namun Qiangxuan yang mendengar hal itu langsung memberitahukannya kalau hal itu dirinya tidak bisa menyetujuinya. 决定我绝不会因为你或者小妖求我。 Qiangxuan pun mengaku selama melibatkan kerajaan, dirinya tidak bisa memenuhi permintaannya, namun dirinya selalu akan jadi adiknya. Mendengar hal itu, Anian hanya bisa menangis. Di saat Anian sedang duduk sendirian, Xiao Yao mendatanginya. Melihat Xiao Yao di sana, Anian langsung menghinanya sebagai pembohong dan merasa sama dengan Qiangxuan. Lalu Xiao Yao mencoba menenangkannya dengan memberitahu kalau saat dirinya mengetahui Qiangxuan menyerang Hao Ling, dirinya sudah menyuruh menghentikannya hingga bertengkar dingin yang membuatnya terluka. Namun ia tetap tidak bisa mengubah pikiran Qiangxuan. Dan mendengar hal itu, Anian sangatlah terkejut. 来教我游泳，带我吃烤鱼。 Xiao Yao pun mengaku tidak pernah berbohong agar Anian menganggapnya sebagai kakak. Namun dirinya tidak tahu kalau ayah kandungnya merupakan Cichen. Xiao Yao beranggapan setelah semua orang mengetahui dirinya putri Cichen, pasti dirinya diremehkan. Namun Xiao Yao terlihat senang kalau Anian masih mau menerimanya sebagai kakaknya.
Di sini Anian mengaku sedang menunggunya pulang karena Xiao Yao yang tidak menepati janjinya untuk mengajarinya berenang dan cara menangkap ikan laut. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung terkejut dan beranggapan Anian marah karena dirinya tidak datang ke Howling, sehingga Xiao Yao akan memasakkan untuknya ikan yang segar besok pagi. 我以为你也是我姐姐。我笨死了，我怎么这么笨啊？ Hingga keesokan paginya, Xiao Yao yang sudah memasak untuk Anian dan memanggilnya di kamarnya. Namun Anian sudah tidak ada di sana. Kemudian prajurit di sana memberitahukan kalau Anian sudah pergi. Xiao Yao yang sudah memasak untuk Anian hanya bisa tersenyum karena dirinya sudah mengingkari janji satu kali. Dan Anian juga mengingkari janji sehingga menurutnya impas. Sementara itu Anian yang sudah sampai di barak Howling langsung dimarahi oleh Rusau karena sudah menerobos masuk ke barak musuh sendirian. Lalu Anian menghancurkan sesuatu dengan senjata gelangnya dan memberitahu kalau dirinya mempunyai kesempatan untuk membunuh Qiang Xuan karena sudah dekat padanya. Namun dirinya mengaku tidak bisa melakukannya di saat itu. Anian merasa kalau dirinya memang tidak berguna seperti yang dikatakan oleh para menteri. Mendengar hal itu, Rusau mencoba menenangkannya. Di sini Anian beranggapan sekarang sudah tidak ada kakak Qiang Xuan dan ayahnya juga sedang sakit. 我又生病了。 Mendengar hal itu, Rusau memberitahu kalau masih ada dirinya dengan meyakinkannya kalau ia mampu melindunginya karena sekarang ia adalah jenderal besar, sehingga ia pun menyuruh Anian untuk melupakan Qiang Xuan. Anian pun mengaku ingin melupakannya, namun bagaimana caranya untuk melupakan Qiang Xuan karena betapa sakitnya yang dirasakannya. Dan mendengar hal itu, Rusau terlihat kesal dengan Qiang Xuan. 长的。 真以为 Kemudian Rusau memberi arahan kepada para jenderal yang lain untuk kembali memenangkan peperangan ini. 一战次次都被大将军拒绝，许和鱼将从小一起长大，一起学艺。可他不但背叛我们，投靠西岩，还领兵攻，那要怎么打？ 末将一定。 Setelah mendengar semua perkataan Feng Long yang menceritakan tentang strategi Rusau, Raja Qiang Xuan langsung paham bahwa ini merupakan jebakan dari Rusau, sehingga ia menyuruh Jenderal Yu Jiang untuk kembali. 这个入收还真是，之前简直让人措手不及。与赤羽县对战的是谁？秦芒。 Dan benar saja Yu Jiang kembali dengan mendapatkan luka yang parah, yang membuat Xiao Yao datang dan langsung memeriksanya. Xiao Yao pun memberitahu Yu Jiang hanya perlu mengubah obat menjadi udara yang bisa masuk ke pernapasannya, kemudian memasukkan ke dalam tubuhnya menggunakan energi spiritual, lalu dirawat perlahan-lahan dan itu akan segera pulih kembali. Di saat Raja Howling sedang membicarakan tentang menteri yang menyuruh Rusau untuk menikahi Anian, Anian pun datang dan langsung mengakui bahwa dirinya tidak ingin menikahi Rusau. 逼人，怕是不会善罢甘休。 Kembali kepada Feng Long dan Raja Qiang Xuan yang sedang membicarakan strategi tentang Rusau. Kemudian Feng Long pun bertanya kapan Raja Qiang Xuan akan kembali ke Gunung Cendrong karena di sini adalah medan perang, sehingga ia khawatir dengan keselamatan sang raja. Mendengar hal itu, Raja Qiang Xuan memberitahu awalnya dirinya berencana untuk pulang, namun dirinya merasa akan terjadi sesuatu nantinya, sehingga ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat lagi. Di sisi lain, prajurit dari kerajaan Howling melaporkan kepada sang raja bahwa kedua jenderal mereka telah meninggalkan Howling dan bergabung dengan kerajaan Xian. Mendengar hal itu, semua menteri langsung meminta Raja Howling untuk menghukum berat kedua jenderal tersebut karena sudah berkhianat. Kemudian Raja Howling mengeluarkan dekret untuk mengeksekusi jenderal itu. Namun sebelum selesai berbicara, tiba-tiba penyakit Raja Howling kambuh sampai ia pun terjatuh. Terlihat Anian yang sudah bersiap dan memakai pakaian tempur untuk mewakili Raja Howling memimpin pasukan menyerang pasukan Xiang dan bertempur dengan Qiang Xuan. Bahkan jika demi Howling dirinya harus membunuh Qiang Xuan, maka ia akan melakukannya. 我会杀了他。 Di hadapan semua prajurit, Anian mengatakan bahwa hari ini dirinya mewakili Raja Howling yang akan berperang menyerang kerajaan Xian. Ia juga mengaku aakan bertarung hingga titik darah penghabisan dan tidak pulang sebelum menang. 死战到底，不胜不归。 Xiao Yao pun berlari menghampiri Qiang Xuan ketika Qiang Xuan sedang bersiap memakai baju tempurnya.
Ia pun memberitahunya baru saja ia mendengar Raja Howling marah sampai pingsan saat rapat pagi. Dan kali ini yang memimpin pasukan untuk berperang adalah Anian. Mendengar semua itu, Qiang Xuan mengaku bahwa dirinya sudah tahu. Xiao Yao pun merasa heran mengapa Qiang Xuan yang sudah mengetahui hal itu namun masih ingin memimpin pasukan untuk berperang. Lalu Qiang Xuan langsung mencoba untuk menjelaskan kepada Xiao Yao bahwa tidak mungkin Raja Howling mengutus Anian untuk memimpin pasukan. Namun Xiao Yao masih saja marah kepada Qiang Xuan dan memberitahu ingin pergi ke Gunung Lima Dewa untuk menjenguk Raja Howling. Xiao Yao. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.